Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Ustadz Anggarbari dalam pelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan belajar tentang soal cerita FPB dan KPK. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa kata kunci untuk kita bisa menentukan soal cerita itu FPB atau KPK ya. Nah, di sini kata kunci FPB yaitu ada kata, biasanya soal ceritanya itu ada kata paling banyak ya teman-temannya, dan sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, dan sama rata. Ini kata-kata kunci yang biasanya ada di soal cerita FPB ya teman. Jadi apabila teman-teman menjumpai soal cerita dan ada kata-kata seperti itu, berarti teman-teman cara menyelesaikannya dengan cara FPB. Nah, berikutnya kata kunci soal cerita KPK yaitu biasanya ada kata-kata setiap detik sekali, bersama-sama, bersama lagi, dan bersamaan ya teman-teman ya. Ini adalah kata-kata kunci yang biasanya ada di soal cerita KPK. Jadi kalau teman-teman menjumpai kata-kata seperti ini, berarti cara menyelesaikannya itu dengan cara KPK. Oke, contoh soal teman-teman, di sini ada soal cerita ya. Kita baca bersama-sama. Karina menabung setiap 7 hari sekali. Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus, keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, kira-kira ini soal cerita apa teman-teman ya? Di situ ada kalimat setiap 7 hari sekali dan bersama lagi. Nah, kalau seperti ini ada kata setiap titik-titik sekali bersama lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri soal KPK ya teman-teman ya. Jadi kita mengerjakannya dengan cara KPK. Kita akan mengerjakannya dengan cara teknik sengkedan ya teman-teman, membagi dengan bilang-bilang prima ya teman-teman ya. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, 4, 7 kita tulis terlebih dahulu ya teman-teman ya. 4, 7, 4 dibagi 2 bisa atau tidak teman-teman? Bisa ya, 2. Nah, 7 dibagi 2 hasilnya tidak bisa ya. Kalau tidak bisa kita tulis 7 kembali ya teman-teman ya. Kita tulis ulang kembali angka 7-nya karena dia tidak bisa 7 dibagi 2. Kita tulis kembali 7-nya. Nah, kemudian setelah itu kita bagi lagi dengan bilangan prima ya teman-teman ya. Di situ ada 2, berarti kita masih bisa dibagi dengan angka 2 ya teman-teman ya. Nah, sekarang 2 dibagi 2 hasilnya berapa? Iya, betul, hasilnya 1. Sekarang 7 dibagi 2 bisa atau tidak? 7 dibagi 2 itu tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita turunkan saja ya, tetap 7. Nah, setelah ini kita bagi dengan angka bilangan prima berapa lagi? 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 5 tidak bisa ya teman-teman ya. Kalau 7 bisa ya, berarti kita bagi dengan angka 7 ya teman-teman ya. Kita bagi dengan bilangan prima 7 ya teman-teman. Kita tulis di sini 7. Nah, sekarang hasilnya berapa? 1 dibagi 7 yaitu hasilnya 1 ya. Karena sudah 1 tinggal turunkan aja. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Oke, di sini semua sudah 1 semua ya. Berarti sudah selesai dengan teknik sengkedannya. Kita tinggal menyelesaikan KPK-nya. Jadi KPK-nya berapa? KPK itu diambil dari semua bilangan yang ada di sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah, ada angka berapa saja di situ bilangannya? Ada 2, 2, 7 ya teman-teman ya. Ini dikalikan ya teman-teman ya. 2 dikali 2 dikali 7. Nah, kita tulis KPK-nya sama dengan 2 kali 2 kali 7. Hasilnya berapa teman-teman? 2 dikali 2 hasilnya 4 ya teman-teman ya, 4. Nah, kemudian dikali 7 hasilnya 28. Oke, jadi KPK-nya dari soal cerita ini adalah 28. Kemudian kita cari kapan mereka akan menabung bersama lagi. Nah, tanggal awalnya berapa tadi? Ditambah KPK-nya
ya, tanggal awalnya yaitu 1 Agustus ya teman-teman ya, ditambah KPK-nya. KPK-nya tadi berapa? 28. Jadi 1 Agustus ditambah 28 yaitu hasilnya 29 Agustus. Betul teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah 29 Agustus. Oke, contoh berikutnya teman-teman, di sini ada soal cerita. Kira-kira ini soal cerita FPP atau KPK. Lampu A berkedip setiap 12 detik. Lampu B lampu B berkedip setiap 18 detik sekali. Jika saat ini kedua lampu berkedip bersama-sama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kedua lampu tersebut berkedip bersama untuk kedua kalinya? Nah, teman-teman lihat yang Ustaz lingkarin kalimatnya, ada setiap titik-titik sekali, setiap 18 detik sekali. Nah, dan bersamaan. Jadi ini ciri-ciri soal cerita KPK ya teman-teman ya. Nah, kita dengan teknik singkatan kita cari KPK-nya ya teman-teman ya. Langsung saja kita cari KPK dari 12 dan 18 ya teman-teman ya. Oke, kita bagi dengan bilang-bilang prima 2 ya teman-teman. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 18 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 9. Nah, semua bisa dilingkari ya, semua bisa dibagi, jadi kita lingkari ya teman-teman ya. Apabila semua bisa dibagi, kita lingkarin. Nah, kemudian 6 dan 9 dibagi berapa lagi? Bisa dibagi dengan 2 ya teman-teman ya, masih bisa dibagi 2, bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, betul teman-teman ya. Kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa ya, kalau tidak bisa tinggal diturunkan 9 ya. Kemudian 3 dan 9 kira-kira bisa dibagi dengan bilangan prima berapa lagi teman-teman? 2 sudah tidak bisa ya. 3 ya, kalau 3 bisa ya teman-teman ya. 3 bisa dibagi 3 sama dengan hasilnya 1 tuh. Nah, kemudian 9 dibagi 3, 3. Oke, kita lingkari atau tidak teman-teman? Lingkari ya, karena bisa dibagi dengan angka 3 semuanya ya bilangannya. Nah, kemudian 1 dan 3 dibagi dengan angka 3 lagi ya teman-teman ya, karena masih ada angka 3 nya. 1 dibagi 3, nah kita sudah 1, kita turunkan aja ya teman-teman ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Oke, di sini sudah ketemu ya teman-teman ya, semua hasilnya udah 1-1. Nah, kita tinggal cari KPK-nya. KPK-nya itu ya semua bilangannya ada di sebelah kiri ya teman-teman ya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, 2 kali 2 4, kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12 dikali 3 sama dengan 36. Oke, jadi maka kedua lampu akan berkedip pada detik ke 36 ya. Berikutnya teman-teman, ini ada soal cerita kira-kira FPP atau KPK ya. Ibu mempunyai 35 jeruk dan 40 mangga. Ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, di situ ada kalimat atau kata-kata sama banyak ya teman-teman ya. Berarti ini adalah soal cerita tentang FPB ya, betul teman-teman, tentang FPB. Jadi kita akan mencari FPB-nya dari 35 jeruk dan 40 mangga teman-teman ya. Kita gunakan teknik sengkedan, yaitu dengan membagi dengan bilangan prima ya teman-teman ya. Membagi dengan bilangan 35 kita bagi dengan 2. Tidak bisa ya teman-teman ya. Kalau tidak bisa, kita cukup tuliskan ulang 35. Kemudian 40 dibagi 2 ya, 40 dibagi 2 hasilnya 20, betul teman-teman ya. Nah, kita bagi lagi dengan angka berapa lagi teman-teman? Bilangan prima berapa lagi? 2, betul ya. 35 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tulis ulang ya, 35. Kemudian 20 dibagi 2 bisa ya teman-teman. Berapa hasilnya? 10, betul. Nah, ini masih bisa dibagi dengan 2 teman-teman. Ada bilangnya masih bisa dibagi 2? Ada ya. Itu 10-nya masih bisa dibagi 2. Kita tinggal dibagi 2. 35 dibagi 2 berapa? Masih 35 ya, karena tidak bisa 35 dibagi 2. Nah, kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Oke, sampai sini kita bagi dengan bilangan prima berapa lagi teman-teman? Bagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 tidak bisa juga ya teman-teman ya.
35 tidak bisa dibagi 3, 5 juga tidak bisa dibagi 3. Nah, terus bilangan berapa yang bisa dibagi dengan 35 dan 5? Yaitu 5 ya teman-teman ya. Kita bagi dengan prima 5. Kalau 5, 35 dibagi 5 berapa? Ya, betul 7 ya teman-teman ya. Kemudian 5 dibagi 5 1. Nah, karena 35 dan 5 bisa dibagi dengan 5, kita lingkari ya teman-teman ya angka 5-nya, karena kedua bilangan tersebut bisa dibagi. Oke, ini masih berlanjut nggak teman-teman? Masih ya, karena belum satu semuanya. Kita bagi dengan bilangan prima berapa teman-teman ya? Di sini ada angka 7. 7 itu tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 5. Dia hanya bisa dibagi dengan angka 7 teman-teman ya. Kita bagi 7. 7 dibagi 7 berapa? 1. Nah, kemudian 1 dibagi 7 1 ya teman-teman ya, karena dia tidak bisa. Kita tinggal turunkan saja. Oke. Jadi ketemu teman-teman, FPB diambil bilangan yang dilingkari ya teman-teman ya. FPB itu yang dilingkari. Di situ yang dilingkari yaitu angka berapa teman-teman di sini? Angka 5 ya teman-teman ya. Ingat, kalau FPB kita cukup ambil yang dilingkari saja. Nah, maka kantong plastik yang dibutuhkan sama ibu itu sebanyak 5 kantong plastik ya teman-teman ya. Oke, di sini ada contoh soal lagi teman-teman. Raisa memiliki 16 manik-manik biru dan 20 manik-manik kuning. Ia ingin membuat kalung dengan campuran manik-manik warna biru dan kuning dengan jumlah yang sama. Nah, berapa jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut? Nah, teman-teman, lihat ada kata jumlah yang sama. Nah, itu adalah ciri-ciri soal FPB ya teman-teman ya. Kita jadi akan mengerjakan dengan syarat teknik sengkedan ya untuk mencari FPB-nya. Oke, kita 16 dan 20 kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2 ya teman-teman ya. 16 dibagi 2 yaitu hasilnya 8. 20 dibagi 2 10 ya teman-teman ya. Kemudian 8 dan 10 dibagi berapa teman-teman ya? Dibagi dengan 2 lagi ya teman-teman ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sekarang 10 dibagi 2 5. Betul teman-teman ya. Ingat, ketika semua dua bilangan itu bisa dibagi, kita lingkari ya teman-teman ya. Tadi 16 dan 20 bisa dibagi 2, kita lingkari. 8 dan 10 bisa dibagi 2, semuanya kita lingkari. Nah, sekarang 4 dan 5 kita bagi dengan 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kalau 5 dibagi 2 hasilnya tidak bisa ya teman-teman ya. Kalau tidak bisa kita tinggal turunkan saja. Nah, tulis kembali 5. Nah, sekarang ada 2 dan 5. 2 bisa dibagi 2, masih bisa ya teman-teman ya. Kita tulis 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang 5 dibagi 2. Hasilnya tetap 5 ya teman-teman ya, karena dia tidak bisa dibagi dengan 2. Kita tulis ulang. Nah, kemudian kita bagi berapa lagi teman? 5 bisa dibagi 2, tidak bisa ya teman-teman. Kalau 5 dibagi 3 juga tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada angka 5. Jadi kita bagi dengan 5 ya teman-teman ya. 1 dibagi 5, turunkan saja 1 ya teman-teman ya. Kemudian 5 dibagi 5 1. Oke, sudah ketemu ya teman-teman ya. Jadi FPB diambil itu dari bilangannya dilingkari. Di situ ada bilangannya dilingkari yaitu 2 dan 2 ya, 2-nya ada 2 kali. Jadi kita tulis FPB-nya yaitu 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4 ya teman-teman ya. Jadi FPB-nya 4. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mencari jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut? Nah, caranya manik-manik biru itu jumlahnya berapa tadi? Ya, di situ manik-manik biru itu ada 16. Nah, kita bagikan dengan FPB-nya teman-teman ya. Tadi FPB-nya berapa? FPB-nya itu 4. Nah, jadi 16 dibagi 4 sama dengan berapa? 16 dibagi 4 sama dengan 4. Betul teman-teman ya. Ini manik-manik birunya. Baru manik-manik birunya ya teman-teman ya. Jadi dalam sebuah kalung manik-manik birunya itu 4. Nah, sekarang kalau yang manik-manik kuning, di situ jumlahnya adalah manik-manik kuning itu 20 ya teman-teman ya. 20 dibagi dengan FPB-nya 4. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oke, jadi sudah ketemu teman-teman ya. Jadi jumlah manik-manik biru itu ada 4 dan kuning itu ada 5 pada kalung tersebut ya teman-teman ya.
Oke, sampai sini teman-teman sudah paham atau belum tentang soal cerita KPK dan FPB? Oke, silakan kalau teman-teman belum paham bisa tanyakan ke Ustadz. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk materi hari ini. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.